Dituding kerap bikin masalah di Juventus, Paulo Dybala mirip bayi cengeng. Bintang Juventus Paulo Dybala dianggap seperti bayi cengeng karena kerap membuat masalah di timnya. Tudingan itu dilontarkan oleh ex-pemain Lazio Paulo Di Canio. Seperti diberitakan sebelumnya, Dybala dipastikan akan hengkang ketika musim 2021-2022 berakhir. Juventus memilih untuk tidak memperpanjang masa abdinya yang berakhir pada bulan Juli mendatang. Sebelum ada kejelasan soal kemana Dybala akan bertolak selepas hengkang dari Turin nanti, sejauh ini sudah ada beberapa klub yang dikabarkan tertarik untuk menampung pemain asal Argentina tersebut. Di Canio pun ingin memberikan peringatan kepada calon klub baru Dybala bahwa pemain 28 tahun tersebut memiliki masalah non-teknis yang bisa sangat merugikan tim. Memang benar dia bisa menjadi pemimpin dari sisi teknis, ujar Di Canio kepada Corriere dello Sport. Namun saya tidak bisa memiliki pemain yang rapuh secara emosional. Tambah sosok yang juga pernah memperkuat West Ham tersebut. Lebih lanjut, Di Canio menganggap Dybala seperti bayi cengeng ketika segala sesuatu di sekitarnya tidak berjalan dengan semestinya. Jika semua berjalan dengan baik, dia muncul dalam permainan, tapi jika ada yang salah, saya mendefinisikannya hampir sebagai bayi cengeng yang menangis kencang, tutur Di Canio. Musim ini Dybala tercatat sudah bermain dalam 29 laga di semua kompetisi dengan menciptakan 13 gol dan 6 assist. Dejan Kulusevski mengaku frustasi di Juventus, Tottenham adalah angin segar. Dejan Kulusevski mengakui karirnya di Juventus tidak berjalan dengan baik. Bahkan, pemain asal Swedia itu mengaku frustasi dengan 1,5 musimnya bersama klub asal Turin tersebut. Juventus membeli Kulusevski dari Atalanta pada Januari 2020 lalu. Ketika itu Sinyonya tua harus membayar 35 juta euro untuk bisa mendapatkan jasa Kulusevski. Tidak langsung ke Juventus, Kulusevski dipinjamkan ke Parma. Kulusevski tampil cukup bagus bersama Parma. Juventus kemudian memakai jasanya pada musim 2020-2021. Saat itu di bawah kendali Andrea Pirlo, Kulusevski gagal menunjukkan performa terbaik. Pirlo beberapa kali memainkan sebagai wingback. Pirlo pergi dan Allegri ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus. Tidak ada perubahan signifikan dalam karir Kulusevski. Dia tetap kesulitan mencapai level terbaik. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya, Bulaneters. Kulusevski tidak mendapatkan peran yang ideal pada era Andrea Pirlo. Sementara saat Allegri berkuasa sebagai pelatih, Kulusevski tidak masuk rencana utama. Dia lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Segalanya bisa berubah dengan begitu cepat bagi seorang pemain, buka Kulusevski dikutip dari Football Italia. Ada banyak hal yang gagal di Juventus dan itu semua membuat frustasi. Di Tottenham ada angin segar, saya punya hubungan baik dengan pelatih. Saya dilatih dengan baik dan kondisi fisik saya sudah meningkat, tegas pemain 21 tahun tersebut. Kulusevski pindah ke Tottenham pada bursa transfer Januari 2022 lalu. Dia pindah secara spesifik karena permintaan sang manajer Antonio Conte. Jadi Kulusevski mendapatkan tempat utama dan bermain maksimal bersama Dani Lewis. Dari 11 laga yang dimainkan sejauh ini, Kulusevski mampu membuat 2 gol dan 4 assist untuk Tottenham. Kulusevski sangat padu dengan Son Heung-min dan Harry Kane di lini depan Tottenham. Status Kulusevski di Tottenham adalah pemain pinjaman. Dia dipinjam dengan harga 10 juta euro hingga 7 Juni 2023. Tottenham punya kewajiban membelinya dengan harga 35 juta euro jika beberapa klausul yang sudah diatur dengan pihak Juventus terpenuhi. Info terkini, investigasi dugaan pemalsuan laporan keuangan oleh Juventus. Investigasi dugaan pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan Juventus masih berlangsung. Sejumlah kantor hukum di 3 kota berbeda di Italia digeledah demi mencari bukti-bukti terbaru. La Stampa, harian yang berisi Turin melaporkan penggeledahan ini dilakukan polisi keuangan Italia, Guardia di Finanza, pada hari Rabu siang kemarin waktu setempat. Perintah penggeledahan itu diberikan oleh 3 hakim berbeda, yakni Marco Giannolillo, Giro Santorlillo, dan juga Mario Bendoni. Lokasi tempat penggeledahan dilakukan di Turin, Roma, dan Milan. IDF mencari dokumen terkait kontrak pribadi terkait gaji dan bonus yang disepakati antara Juventus dan pemain yang mereka kontrak. Kontrak itu diyakini berisi tentang skema pembayaran gaji selama krisis akibat COVID-19 yang bisa membantu Juventus menyeimbangkan neraca keuangan. IDF ingin memastikan semuanya dan sudah sesuai aturan dan tak dimanipulasi. Investigasi dugaan pemalsuan laporan keuangan sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Kantor Juventus sudah diperiksa dan dokumen-dokumen penting selama 2018 hingga 2021 diambil sebagai data untuk penyelidikan. JDF mulai menyasar ke kantor-kantor hukum karena menduga masih ada dokumen-dokumen yang penting yang tak disimpan di kantor Juventus.
melainkan di kantor para pengacara yang mengurus kontrak pemain di 3 kota tersebut. Tak cuma Juventus yang diselidiki terkait neraca keuangan, masih ada sejumlah klub yang diperiksa seperti Napoli dan Inter Milan. Namun, Bianconeri menerima sorotan paling tajam imbas kasus Calciopoli di masa lalu sebelum ada ditangkap yang terkait masalah ini. Juventus persiapkan tawaran untuk Milinkovic-Savic jelang musim panas ini. Juventus dikabarkan ingin meremajakan skuadnya sedikit di akhir musim ini saat Paulo Dybala akan meninggalkan klub setelah kontraknya habis di Turin. Kehilangan servis pemain asal Argentina sedikit membebaskan anggaran gaji dan artinya tim besutan Massimiliano Allegri harus mencari seorang pemain kreatif dan inventif untuk menggantikannya. Seperti dilansir dari surat kabar Italia, Lego salah satu target utama Bianconeri untuk mengisi era pasca Dybala setelah seret Milinkovic-Savic. Pemain asal Lazio tersebut memang tidak menepati posisi yang sama seperti bintang asal Argentina tersebut, namun ia akan menjadi tambahan berkualitas yang bisa memberikan peluang mencetak gol yang konsisten di setiap pertandingan. Si Nyonya tua berharap bisa memanfaatkan keinginan gelandang asal Serbia untuk membuat lompatan pada karirnya dengan bergabung klub yang lebih besar mengingat usianya dan karir yang pendek di dunia sepak bola. Raksasa Turin tersebut paham bahwa dia tidak mudah untuk mewujudkan kesepakatan terkait transfer pemain 27 tahun tersebut dengan Presiden Bianco Celesti, Claudio Lotito, namun mereka telah bersiap untuk mencobanya di akhir musim ini. Selain itu dipastikan mereka juga harus bersaing dengan beberapa klub papan atas Eropa yang juga mengincar servis sang gelandang seperti PSG dan Manchester United.